Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta Yaumul Khot Junior Nasional 2022. Saya Lulu Fajriah, selaku Panitia YKJ 2022, izin menyampaikan petunjuk teknis Lomba Yaumul Khot Junior Nasional 2022. Yang pertama yakni pendaftaran untuk gelombang pertama pada tanggal 16 sampai 19 September 2022. Untuk gelombang kedua, yakni pada tanggal 28 September sampai 1 Oktober 2022. Adapun tahapannya yakni, yang pertama, mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tertera, kemudian melakukan pembayaran transfer melalui Bank BRI, ShopeePay, atau Dana atas nama Salsabil Fitriniami. Kemudian, mengkonfirmasi melalui nomor 082 334 943 217 atas nama Salsabil untuk mengirimkan bukti pembayaran dengan format nama lengkap peserta, underscore kategori lomba, underscore asal kota, underscore asal sekolah, underscore atas nama nomor rekening yang melakukan pembayaran. Yang kedua adalah pelaksanaan. Untuk technical meeting pada tanggal 29 September 2022 melalui tayangan YouTube. Sedangkan untuk lombanya pada tanggal 2 Oktober 2022 melalui Zoom meeting di kediaman masing-masing. Untuk pengumumannya akan disampaikan pada tanggal 7 Oktober 2022. Kemudian untuk lafadz atau ayat yang akan dilombakan pada tingkat TK, SD, dan SMP itu berbeda. Pada tingkat TK, golongan mewarnai adalah lafadz Muhammadur Rasulullah seperti pada gambar yang ada di samping. Sedangkan untuk tingkat SD, golongan lukis, yakni Surah Al-Insyirah ayat 6. Dan untuk tingkat SMP, golongan dekorasi, yakni Surah Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya adalah peraturan lomba. Yang pertama, peserta merupakan siswa aktif TK atau RA, SD, dan SMP atau sederajat nasional yang dibuktikan dengan surat pengantar dari lembaga jika ada. Yang kedua, membayar biaya pendaftaran sebesar 25.000 per orang. Pembayaran dapat dilakukan sebelum pendaftaran ditutup melalui Bank BRI, ShopeePay, atau Dana atas nama Salsabil Fitriniami. Yang ketiga, peserta adalah delegasi dari lembaga instansi. Bagi peserta di luar instansi, diperbolehkan untuk mengikuti lomba Yaumul Khot Junior. Yang keempat, bagi peserta yang sudah pernah mengikuti Yaumul Khot Junior sebelumnya, diperbolehkan untuk mengikuti lagi. Yang kelima, peserta lomba mewakili lembaga instansi atau perseorangan yang berada di seluruh Indonesia. Yang keenam, setiap lembaga diperbolehkan mendelegasikan peserta dengan jumlah yang tidak terbatas. Yang ketujuh, pendaftaran hanya dilakukan secara online. Pendaftaran online bisa dilakukan dengan mengisi formulir pada link yang telah disediakan di pamflet. Dan yang terakhir, peserta tidak boleh digantikan dengan peserta lain. Jika peserta tidak dapat menghadiri pada saat lomba, maka fasilitas dan uang tidak dapat diambil kembali. Selanjutnya adalah pelaksanaan lomba. Yang pertama, peserta wajib join link Zoom Meet yang diberikan panitia 5 menit sebelum lomba dimulai. Yang kedua, peserta yang terlambat join Zoom Meet tidak dapat penambahan waktu. Yang ketiga, peserta hanya mengikuti ruang Zoom Meet di awal 15 menit dan di akhir 10 menit. Kemudian, peserta melanjutkan perlombaan secara mandiri di kediaman masing-masing. Apabila ada kendala jaringan pada 15 menit di awal dan 10 menit di akhir atau yang lainnya, bisa menghubungi PJLO masing-masing. Nomor 4, peserta diusahakan memakai pakaian bebas dan sopan. Yang kelima, pada saat melanjutkan perlombaan secara mandiri,
peserta diharuskan untuk difoto, yang kemudian nanti dikirimkan kepada PJLO di setiap jenjang. Adapun foto yang dikirim untuk jenjang TK adalah sebagai berikut. Tahap 1, yakni pewarnaan awal dengan persentase 25%. Tahap 2, pewarnaan tengah dengan persentase 50%. Tahap 3, proses finishing dengan persentase 75%. Tahap 4, hasil akhir karya sebagai penilaian, yakni dengan persentase 100%. Dan yang terakhir, foto peserta beserta hasil karyanya. Adapun foto yang dikirim untuk jenjang SD dan SMP adalah sebagai berikut. Yang pertama, foto awal proses pembuatan karya dengan persentase 25%. Yang kedua, foto pertengahan pembuatan karya atau karya sudah setengah jadi dengan persentase 50%. Yang ketiga, foto akhiran atau finishing pembuatan karya dengan persentase 75%. Dan yang keempat, foto hasil karya yang jelas, yang nantinya digunakan untuk penilaian dengan persentase 100%. Dan yang kelima, foto peserta beserta hasil karyanya. Peserta wajib mengikuti semua peraturan pelaksanaan lomba. Peserta tidak boleh meninggalkan tempat lomba saat perlombaan berlangsung, kecuali ke toilet. Peserta dilarang memulai lomba sebelum ada aba-aba dari panitia, dan apabila terdapat kecurangan dari peserta, maka akan didiskualifikasi. Peserta tidak diperbolehkan dibantu orang lain saat pelaksanaan lomba berlangsung. Baik orang tua maupun guru pendamping tidak diizinkan berada di samping peserta lomba pada saat lomba berlangsung. Untuk pelaksanaan lomba, setiap tingkatan berbeda, yakni untuk tingkat TK, RA atau sederajat, waktu yang diberikan panitia adalah 90 menit dengan menggunakan media krayon. Untuk file gambar disediakan oleh panitia, gambar bisa di-download di link yang tertera, kemudian di-print oleh peserta dengan ukuran kertas A4 dengan warna dasar putih, serta untuk perlengkapan seperti krayon dan meja lipat disiapkan oleh masing-masing peserta. Untuk pelaksanaan lomba tingkat SD atau sederajat, waktu yang diberikan oleh panitia adalah 120 menit. Di tingkat SD dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelas tinggi, kelas 4 sampai dengan kelas 6, dan kelas rendah, kelas 1 sampai dengan kelas 3. Untuk kelas tinggi menggunakan cat air 3 warna dasar, yaitu merah, kuning, biru, dan menggunakan kertas duplex dengan ukuran kertas A3, serta perlengkapan lainnya seperti meja lipat, disiapkan sendiri oleh masing-masing peserta. Sedangkan perlengkapan untuk kelas rendah, yakni kertas gambar dengan ukuran A3, krayon, dan meja lipat, disiapkan oleh masing-masing peserta. Untuk pelaksanaan lomba tingkat SMP atau sederajat, waktu yang diberikan oleh panitia adalah 180 menit. Menggunakan media cat air 3 warna dasar, merah, kuning, biru, dan menggunakan kertas duplex dengan ukuran kertas A3, serta perlengkapan yang lainnya seperti meja lipat disiapkan sendiri oleh masing-masing peserta. Untuk penilaiannya, pada tingkat TK, yakni yang pertama, kreativitas meliputi keunikan daya cipta dengan maksimal nilai 30. Yang kedua, motorik meliputi kecermatan atau ketelitian dengan nilai maksimal 30. Yang ketiga, harmoni, yakni komposisi warna dengan nilai maksimal 20. Dan yang terakhir, finishing meliputi kerapian atau kebersihan dengan nilai maksimal 20. Untuk penilaian tingkat SD, yang pertama adalah estetika atau keindahan dengan nilai maksimal 30. Yang kedua, kreativitas, keunikan daya cipta dengan nilai maksimal 30. Yang ketiga, komunikatif atau keterbacaan ayat dengan nilai maksimal 20. Dan yang terakhir, finishing atau kerapian dan kebersihan dengan nilai maksimal 20. Sedangkan untuk tingkat SMP, yang pertama adalah kebenaran ayat dan kaidah dengan nilai maksimal 30.
Yang kedua, keindahan, meliputi tulisan dan layout, dengan maksimal nilai 30. Yang ketiga, harmoni atau komposisi warna, dengan nilai maksimal 20. Dan yang terakhir, finishing, dengan nilai maksimal 20. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.